Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Kedengeran nggak, Pak? Kedengaran ya. Kita mulai kuliah lagi hari ini, hari Selasa, kuliah pengganti hari Sabtu kemarin ya, tanggal 21 karena wisuda kita ganti hari ini. Jadi hari ini dua kali, Sabtu depan, Sabtu ini lagi kita tak kuliah ya, seperti biasa ya. Jadi dua kali kuliah minggu ini ya. Saya nggak tahu sampai kapan ya kuliahnya. Nanti tanggal 19 Desember saya cuti deh sampai akhir Desember ya. Desember nanti kalau perlu kita ada kuliah pengganti lagi. Kemudian saya share itu ya, share materi ya, share materi. Sudah kelihatan? Udah, Pak. Udah ya. Oke, Assalamualaikum ya, semula lagi. Assalamualaikum. Pada hari ini kita kuliah bab 2 sih. Sorry ini bukan bab 2 nih ya. Bab 7 ya, sorry. 7, ke-8 ya, bab 7 ya. Karena bab 6-nya kemarin kuliah ke-8 kan kita bahas soal ya. Ini suku bunga, dia di chapter 8 ya, chapter 8. Itu ada dua metode untuk mengukur interest rate risk ya. Seperti kemarin saya sudah jelaskan juga risiko suku bunga itu muncul karena bisa timbul dari dari sisi aktiva sama pasifa ya. Jadi suku bunga itu muncul dari pasar uang ya, pasar uang, kemudian di pasar di pasar uang ya, terutama perubahan suku bunga menyebabkan terjadi kerugian ya. Jadi ada dua metode nanti untuk mengukur interest rate di situ, repricing model, yang kedua maturity model. Jadi menjelaskan kaitan maturity matching dan interest rate risk ya. Jadi ada pertama repricing model, maturity model, kemudian maturity matching and interest rate risk ya. Oke, sekarang kita lihat repricing model ya. Disebut juga the funding gap model. Jadi ada model yang menganalisis repricing gap, yaitu selisih antara aset yang suku bunganya akan di reprice ya, berubah pada periode tertentu di masa mendatang. Rate sensitive asset atau RSA. Jadi dengan liabilities yang suku bunganya akan di price berubah pada periode tertentu di masa datang, sebut dengan rate sensitive liabilities atau RSL. Jadi ada perubahan suku bunga di pasar ya, itu menyebabkan kalau di lembaga keuangan itu kredit diberikan ya, sumber pendapatan kan dari kredit diberikan ya. Begitu juga kalau dia investasi pada suatu harga obligasi juga berdampak juga suku bunga terhadap pendapatan bank. Kemudian kalau di sisi beban ya, cost of fund, kalau suku bunga itu naik ya, suku bunga naik berarti kan cost of fundnya juga naik. Tapi kadang-kadang suku bunga kredit sama suku bunga cost of fund dan pihak ketiga itu kan nggak sama, nggak proporsional naiknya. Ya. Misal kalau di kredit itu naik 10%, cost of fundnya mungkin naik misal di kredit naik 1%, cost of fund mungkin naik 0,5% ya. Jadi itu berdampak ke net income-nya, bisa menimbulkan laba atau rugi. Jadi kalau dia laba berarti tidak ada risiko ya, risiko. Nah, pertama kita lanjutkan repricing model ya. Jadi pertama repricing model
Itu bisa juga apa funding gap model, sebut juga funding gap model sama ya. Jadi sesuai ketentuan Bank Sentral di Amerika, bank komersial harus melaporkan gap masing-masing maturity bucket dengan menghitung resistiveness of each asset RSA. Jadi resistive asset itu adalah melihat gap antara aset yang berbunga ya dengan hutang berbunga. Resistif tidak perubahan suku bunga ya. Jadi kalau di asetnya itu berbunga, berarti kan resistif tidak perubahan suku bunga. Itu juga terhadap hutang. Itu disebut juga dengan resistive of its liability. Resistive of liability ya. Nah, resistif itu artinya aset atau liability yang di-reprice sedikit pada tingkat suku bunga pasar yang berlaku saat ini untuk setiap maturity. Berapa lama manajer lembaga keuangan itu harus menunggu perubahan tingkat suku bunga sekarang dari setiap aset atau liability. Ini contohnya misalnya lembaga keuangan atau bank gitu ya. Dia memiliki, jadi nanti dia aset itu dibagi misalnya tempo ya, aset utang. Jadi kalau suara tolong di mic-nya di itu. Halo, halo. Halo, suaranya tolong mic-nya di apa? Di mute ya, di mute ya. Jadi aset di bank itu misalnya jumlah 260. Nanti aset itu di-matchkan dengan liability yang sama-sama jatuh tempohnya sama. Misalnya aset jatuh tempo 1 hari ya. Nanti kedua kelompok aset yang jatuh tempo lebih 1 hari sampai 3 bulan. Kelompok aset yang jatuh tempo 3 bulan sampai 6 bulan. Jatuh tempo 6 bulan sampai 12 bulan. Kemudian jatuh tempo lebih dari 1 tahun. 1 sampai 5 tahun. Kurang lebih dari 5 tahun. Nah, misalnya aset yang dimiliki bank itu yang di tempo 1 hari ke depan ya, itu ada 20 miliar, ini dalam miliar ya. Kemudian kalau utangnya yang di tempo 1 hari itu 30 miliar. Berarti gapnya kan minus 10 ya. Jadi kita represent gap itu sama dengan juga istilahnya apa namanya funding gap model ya. Funding gap model sama ya. Ya. Jadi represent gap itu lihat risiko suku bunga ya. Jadi gapnya minus 10. Kurang kita cari kumulatif gapnya. Gapnya di minus 10 kalau pertama. Dan kedua, kalau dia tempo lebih dari 1 hari sampai 3 bulan, aset dimiliki yang tempo itulah 30 miliar totalnya. Kalau utang 40 miliar. Berarti banyak utang daripada aset ya. Untuk aset yang untuk yang tempo 1 sampai 3 bulan itu banyakkan liability ya. Sehingga gapnya minus 10. Jadi kalau gapnya negatif itu artinya jumlah utang lebih tinggi pada jumlah aset. Kalau gapnya positif berarti jumlah aset lebih besar pada jumlah utang. Nah, kemudian kalau jangka waktu 6 sampai 12 bulan, total aset itu yang jangka waktu sama dengan 36 bulan itu 70 miliar. Kalau utang 85 miliar, berarti masih banyak utang ya. Berarti gapnya minus 15. Kalau dikumulasikan, kalau sampai layar kedua itu lebih 1 sampai 3 bulan, jadi 3 bulan itu 20 hari. 20 minus 20 gap. Kalau di bawah 6 bulan minus 35. Kemudian kalau jangka waktu 6 sampai 12 bulan, asetnya 90, hutang 70. Banyak aset kan. Jadi 20 adanya kelebihannya. Jadi akumulasinya minus 35 tambah 20, jadi akumulasi aset utang yang jangka waktu di bawah 12 bulan itu 15 ya, gapnya. Minus 15 gap. Jadi kalau kita lihat berapa jangka waktu di bawah 12 bulan, jadi gapnya negatif ya, akumulasi gap negatif. Kalau lebih 1 tahun sampai 5 tahun itu asetnya itu 40, utangnya 30. Berarti masih banyak aset. Berarti gapnya positif 10. Kalau akumulasinya berarti negatif 5. Jadi di bawah 5 tahun itu gap kumulatifnya negatif 5. 5 itu masih
negatif 5 itu artinya apa? Artinya masih banyak utang yang ditempuh di bawah 5 tahun dibandingkan aset di bawah 5 tahun. Ya. Kalau lebih dari 5 tahun, kalau asetnya 10, hutangnya 5, berarti banyakkan aset itu 5, sehingga gapnya 5, positif 5, sehingga total quality gapnya 0. Ya. Karena itu harus pasti 0, karena jumlah total aset sama total liability kan sama. Berarti total kumulatif gap ini pasti sampai di bawah 5 tahun pasti sama. Ya. Sama. Ya. Nah itu ya, jadi itu ini pricing gap dari lembaga keuangan. Kita lihat bagaimana sensitivitas di perubahan suku bunga. Jadi misalnya dari ilustrasi itu terlihat bahwa lembaga keuangan mempunyai selisih negatif ya. RSA-nya lebih rendah pada RSL 10 miliar antara aset dan liabilities yang akan di-replace dalam maturity paket satu hari kan di baris pertama. Kemudian sisi negatif ini mencerminkan bahwa kenaikan suku bunga, jadi mencerminkan apa? Jadi kalau dia negatif ya, kalau naik suku bunga, berarti dia akan rugi ya. Kenapa? Karena lebih banyak utang kan, utangnya banyak sebesar 10. Jadi kalau kita berutang itu, kalau makin naik suku bunga, rugi 10 ya. 10 berapa? Suku bunga kali 10 gitu. Itu artinya. Ya. Nah kalau seandainya sebaliknya, lembaga keuangan mempunyai selisih positif 20 miliar antara aset dan liability yang akan di-replace dalam maturity bucket di bawah 12 bulan. 12 bulan ini ya. Bulan itu yang ini ya. Di bawah 12 bulan ya. Itu 6 sampai 12 bulan. 6 bulan sampai 12 bulan itu 20 ya. 20. Itu 20 arti. Ini bukan akumulasi, di bawah 20. Ini kalau kita lihat cuma ini aja nih. Jadi aset yang umur 6 sampai 12 bulan, aset liability-nya di mana lebih banyak aset sebesar 20. Arti kalau suku bunga naik, dia untung ya. Kapan mengalami risiko kalau suku bunga turun. Kalau yang cumulative gap-nya negatif itu kapan dia rugi apabila suku bunga naik. Karena utang lebih banyak. Tapi kalau gap-nya positif, kapan dia rugi pada suku bunga turun. Karena apa? Karena asetnya lebih banyak ya. Jadi sisi positif ini mencerminkan bahwa penurunan suku bunga pada produk tersebut akan menurunkan net interest income. Karena lembaga keuangan memiliki lebih banyak rate sensitive aset daripada rate sensitive liability. Udah ngerti belum? Ngerti nggak maksudnya? Halo? Iya, Pak. Ngerti ya? Nah, kemudian cumulative 1 years replacing gap, kalau lihat di cumulative gap-nya ya, kalau the gap di bawah 1 tahun ya, 1 tahun, coba lihat dari sini ya, di bawah 1 tahun, setahun ya, di bawah 1 tahun mana nih? Nah ini ya, itu gapnya negatif 15 kan, akumulatif ya, jadi 15 ya, 15 ya. Nah, dia maksud artinya apa? 15 ya, nanti 15 miliar ya. Jadi minus 10 ini kan ini nih. Nah ini minus 10 tambah minus 10 tambah 15 tambah plus 20, ini minus 15 ya. Jadi gapnya minus 15. Jika perubahan, jadi kalau minus 15 apa? Kalau suku bunga, kapan dia rugi? Kalau suku bunga naik dia. Kalau suku bunga turun dia untung ya, dia untung. Ini kenapa? Karena lebih banyak pada aset. Dan jika perubahan suku bunga lah rata-rata perubahan suku bunga yang mempengaruhi aset dan liability yang dapat berubah dalam setahun, maka efektif kumulatif terhadap net income interest lembaga adalah sebagai berikut ya. Jadi kalau seandainya suku bunganya itu naik ya, naik 1%, 1% ya, 0,1 ini 0,1 ya.
Oh, satu berapa itu? Ini dalam presentasi. Ya. Jadi 0,1 maka ini perubahan suku bunga 0,1 ya. Maka akibatnya apa? Dampak terhadap net income dah kita lihat minus 15 miliar karena quality gap-nya minus 15 miliar dikali 0,1 dapatnya minus 150.000. Jadi dia akan mengalami kerugian 150.000 ya. Itu maksudnya. Nah, ini contoh misalnya RSA dan RSL ya. Jadi ini bank ini memiliki aset ya, kredit konsumen jangka pendek 1 tahun ya. 50 rupiah, 50 miliar ya. Kredit konsumen jangka panjang 2 tahun umurnya itu 25 miliar. SBI 3 bulan 30 miliar ya. Surat berharga 6 bulan 35 miliar ya. Obligasi 3 tahun 70 miliar. Kemudian hipotek suku bunga tetap 10 tahun jangka waktunya itu 20 miliar. Hipotek suku bunga mengambang 30 tahun suku bunga disesuaikan setiap 9 bulan itu 40 miliar. Ya, hasilnya 270 yang resistif asetnya. Resistif liability-nya giro 40, tabungan 30, sertifikat deposito 3 bulan 40, bank acceptance 3 bulan ya 20, kemudian surat berharga 6 bulan 60, deposito setahun 20 ya. Kemudian deposito 2 tahun 40. Likuiditas tetap 20 ya, likuiditas tetap. Nah, kemudian dari ini kita bisa melihat berapa kalau kita bikin apa pricing gap-nya ya. Ini contoh satu ini 12 ini ya. Maka kita lihat bahwa lembaga keuangan di atas memiliki 1 year RSA-nya berapa? Untuk RSA setahun ya. Ini mana ini? Yang ini ya. Itu adalah salah di 150 miliar. Di mana datang RSA? Jadi kalau dia itu memiliki 1 tahun ya, 150 miliar di mana? Itu yang setahun itu sama dengan dijumlahkan ya. Dijumlahkan apa yang setahun itu mana nih? Yang ini. Nah ini 40 ya. 40 tambah ini kan di atas di bawah 10 tahun semua nih. Ini 3 tahun ya. Kalau di bawah ditanyakan di bawah yang di bawah berapa yang setahun ya. Setahun itu yang ini yang hipotek suku bunga 9 bulan 40. Kemudian surat berharga 6 bulan 35. Berarti 35 tambah 40 berapa? 75 ya. 75 tambah kredit SBI 3 bulan 105 ya. Tambah berapa lagi tu? Jadi 105 ya. 155 sini ya. 5 di mana dia? Kita kredit konsumen ya. Kita masih konsumen ya. Ini 50. Ini yang telah bintang itu. Bintang 1, 2, 3, 4. Jumlahnya 40 tambah 35 tambah 30 tambah 50. Dapatnya 155. Kemudian kalau resistive liability yang kenaikan suku bunga untuk setahun, kita lihat yang tanda ini tanda cap ini, cap itu sertifikat deposito 3 bulan. Kalau tabungan giro kan enggak jelas dari tempohnya, bisa setahun gua enggak jelas, jadi diabaikan ya. Jadi 40 bergerak September 3 bulan 20, terus bergerak 6 bulan 60, deposito setahun 20, jadi 20 tambah 60 tambah 20 100 tambah 10 140 ya. Jadi 140 miliar ya. Nah, kemudian cumulative gap ini lah jumlah 1 year RSA setahun dikurang dengan 1 year RSL setahun. Jadi 105 dikurang 1,4 berarti 15 miliar ya. 15 miliar. Jadi positif ya. Nah, kalau positif ini kapan kerugian kalau suku bunga turun ya. Suku bunga turun. Jadi kerugian. Karena asetnya lebih besar pada utang. Sisi 15 miliar yang netnya dihitung. Jadi kalau seandainya suku bunga naik ya, maka dapat suku bunga naik itu akan mengalami
untung suku bunga turun rugi. Misalnya contoh kalau suku bunga turun 1% ya, 1% turunnya. Berarti rugi berapa? 1% kali 15 miliar itu kerugiannya. Tapi kalau bunga naik 1%, dia untung, berarti nggak lebih kerugian. Jadi kalau cumulative gap-nya itu positif, dia rugi kalau suku bunga turun. Artinya asetnya lebih tinggi pada utang, sehingga yang dia netnya itu net gap-nya itu 15 miliar. Nah, aset itu kalau dia punya aset ya, netnya 15 miliar ya, setelah dikurangi utang ya, maka kalau milih aset, kalau suku bunga naik dia untung karena kan semua pendapatan di bunga. Kalau turun dia rugi ya. Nah kalau sebaliknya, kalau cumulative gap-nya itu negatif, di mana utang lebih besar pada aset, maka selisih net liability itu setelah dikurangkan dengan aset lah, itu menggambarkan kalau negatif ya, utang lebih banyak, itu kalau suku bunga naik dia rugi, kebalikan dari yang aset tadi, yang positif ya, rugi. Kalau suku bunga turun dia malah untung ya. Kebalikan kalau ini kan suku bunga turun rugi, kalau cumulative gap-nya negatif untung malah kalau suku bunga turun ya. Gitu. Nah, kita bisa melihat interest rate sensitif dinyatakan dalam gap ratio. Jadi gap ratio itu cumulative gap dibagi dengan aset. Jadi tadi kan aset 270, cumulative gapnya 5,9 untuk yang jatuh tempoh kurang setahun. Jadi gap ratio-nya 0,056 atau 5,6%. Artinya apa? Artinya itu menggambarkan kalau setiap jadi stipitasnya kalau suku bunganya naik 1%, kurang 1%, sensitifnya 5,6% ya dampaknya. Ya, sensitifnya. Makin tinggi ya gap ratio ini, maka sensitifnya makin tinggi, sehingga sedikit terjadi penurunan suku bunga, maka dampak kerugian lebih besar ya. Atau akumulasi lebih besar. Tapi kalau gap ratio ini makin kecil, sensitifnya makin rendah, jadi perubahan suku bunga itu dampak kerugiannya akan mengalami tidak begitu tinggi ya, karena gap ratio kecil ya. Kecil. Jadi sehingga kalau suku bunga turun, ruginya sedikit ya, dibandingkan aset. Jadi kalau makin tinggi makin sensitif ya, jadi setiap kenaikan suku bunga 1%, kerugian lebih besar dibandingkan sensitifnya lebih rendah gitu. Nah contoh misalnya cumulative gap positif bila suku bunga meningkat 1%, maka untuk RSA maupun untuk RSI, maka perkiraan perubahan pada net income adalah yang tadi itu 15 miliar kan, kali perubahan suku bunga 1% kan 0,01, dia dapat 190 juta ya. Juta itu apa? Itu kalau apa nih, meningkat berarti positif ya, naik ya. Nah kalau itu kalau positif. Jadi kalau seandainya dia itu turun dengan kerugian ya, turun rugi, karena kan dikali bisa turun 1%, maka cumulative gap kali perubahan suku bunga 29 kali dengan negatif 1%. 1% negatif 1% berarti kan rugi ya. 190 juta. Naik untung lah. Jadi artinya apa? Artinya dengan asumsi kalau seandainya kenaikan suku bunga aset sama kenaikan suku bunga liability sama. Jadi artinya aset dan utang itu sama-sama terjadi kenaikan 1%. Kalau turun sesama turun 1%, aset turun, bunganya liability turun suku bunganya. Bagaimana kalau perubahan itu nggak sama ya, nggak sama. Jika perubahan suku bunga RSA berbeda dengan perubahan suku bunga resistive liability, maka spread berubah. Dalam ini maka harus dihitung ya, dipisah. Jadi kalau dikali RSA kali perubahan suku bunga ya, jadi dikurang RSL kali perubahan suku bunga. Jadi berapa perubahan? Jadi kalau dia suku bunga menjadi resistive aset ini berapa dikali perubahan suku bunga di resistive aset itu, bunga aset. Kemudian dikurang dengan resistive liability dikali perubahan suku bunga untuk liability. Jadi contoh misalnya suku bunga RSA itu meningkat 1,2%, suku bunga RSL meningkat 1%, kan beda. Kalau tadi kan nggak sama. Kalau sama perubahan suku bunganya cukup kita ngalikan cumulative gap aja kali perubahan suku bunga. Tapi kalau beda,
Tidak bisa quality gap kita pakai, harus di split ya, di masing-masing. Net income itu kan RSA dikurang RSL bunganya, ya masing-masing. Nah, kalau terjadi bisa suku bunga RSA meningkat 1,2% ya, berarti kan beda ya, beda itu dulu perubahan interest revenue ya, dikurang perubahan interest expense. Perubahan interest revenue tentu saja aset sensitif, interest rate sensitif aset itu dikali dengan perubahan suku bunga aset ya, suku bunga aset. Jadi 155 dikali perubahannya 1,2%. Nah, dikurang dengan interest expense. Expense ini kan terkait dengan resistive liability. Berapa jumlah resistive liability? Adalah 155 miliar. Berarti dikali 1%. Sehingga akan terjadi dampak positif kepada net income dan interest income itu sebesar 310 juta. Ya. Itu perolehannya. Ya. Apa kelemahan repricing model itu? Pertama, dia mengabaikan pengaruh perubahan interest rate terhadap market value aset dan liability. Jadi tidak melihat dampak perubahan market value. Karena kalau lihat ke market value kan menggunakan present value. Jadi kalau present value itu kalau suku bunganya itu naik ya, naik, itu nilai asetnya juga turun ya, turun. Kalau suku bunga pasar turun, nilai asetnya naik ya, naik. Jadi dua dampak ya. Jadi kalau di dalam repricing model itu tidak mempertimbangkan dampak market value di pasar aset dan liability kalau terjadi perubahan suku bunga. Dan yang kedua, over aggregate atas jumlah RSA dan RSL sehingga mengabaikan distribusi aset dan liability setiap maturity bucket. Jadi dia kan pakai periode misalnya kelompok pertama di bawah 1 hari, kelompok 2 1 hari sampai 3 bulan. Karena kan di antara 1 3 bulan itu macam-macam, kan ada yang tempohnya 3 hari, 4 hari, 1 bulan, 2 bulan, digabung jadi kelompok. Sehingga dia nggak rata-rata aja, rata-rata itu menyebabkan terjadi bias dalam perhitungan. Yang ketiga, mengabaikan problem run-off, di mana ada sebagian long-term aset dan liability akan jatuh tempo kurang 1 tahun, masih tetap dikelompokkan dalam aset dan liability. Lebih dari setahun sehingga terjadi kesalahan dalam menentukan sensitive rate di RSA dan RSL. Jadi terjadi kesalahan dalam pengelompokan. Misalnya jadi kalau dia itu di tempo kurang 1 tahun ya, itu dikelompokkan dalam aset lebih dari setahun. Jadi misalnya rasa umumnya 10 tahun ya, 10 tahun. 10 tahun itu padahal dia di tempo 1 tahun lagi, harusnya kelompokkan dalam 1 tahun, tapi ini enggak ya. Ini enggak, masih kelompok yang lebih setahun ya, lebih setahun. Itu yang hati-hati ya. Yang terjadi beberapa bias perhitungan dalam repricing model. Kemudian yang keempat ya, dalam RSA RSL yang digunakan hanya memasukkan aset liability yang on balance sheet. Sedangkan yang off balance sheet enggak masuk. Off balance sheet itu seperti misal commitment loan, standby LC ya. Kemudian swap ya. Kemudian option yang derivatif ya. Kemudian garansi bank itu enggak dimasukkan. Untuk menghindari kelemahan itu maka dipakai cara kedua itu maturity model. Di maturity model mengatasi kelemahan utama dari repricing model yang menilai aset dan liability dengan menggunakan book value. Ya. Jadi repricing model ini apa? Mengatasi kelemahan utama repricing model yang menilai aset dan liability dengan menggunakan book value. Karena kalau di repricing model kan dari buku dipakai. Misalnya berapa di neracanya total aset yang di bawah setahun, nah, itu angka itu dipakai. Dia tercantum neraca di buku itu tercantum neraca ya. Kemudian yang di liability juga sama, berapa total liability yang sistem terhadap suku bunga yang di bawah setahun. Itu dia datanya di neraca, angka itu dipakai. Itu kan book value. Nah, dalam maturity model memperhitungkan dampak perubahan suku bunga terhadap market value dari aset dan liability. Ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi dampak perubahan suku bunga terhadap market value aset ya, yang liability itu dilihat rule pertama dulu ya. Jadi hati-hati, ini logika dalam obligasi ini, dalam present value juga.
Jadi suatu lembaga keuangan memegang obligasi yang memiliki nilai par 100 dengan masa tempoh setahun dan memberikan bunga tahunan 10%. Yield to maturity ITM yang berlaku sekarang adalah 10%. Ya. Jadi kalau seandainya dia memiliki nilai nominal 100 di tempoh setahun, berikan bunga tahunan 10%, ya, maka yield to maturity pasti 10%. Nilai pas obligasi tersebutlah kita bisa hitung, ya. Jadi face value, itu face value, ya. Sama ke C itulah kupon suku bunga obligasi itu. Kemudian 1 tambah R. R itu suku bunga sekarang, jadi suku bunga 10%, ya. Jadi suku bunganya sama dengan kupon, ya. Sehingga nilai pasar itu sama dengan face value-nya. Nilai pasar sama dengan nominal. Jadi dapat 100, ya. Berarti ITM naik jadi 11%, maka nilai pasar obligasi menjadi, kalau 10%, maka nilai pasar jadi apa? Yaitu diskon, turun nilainya. Kan itu pembagi itu. Jadi tadinya kan 10% pembagi pasar sama dengan kupon. Maka present value-nya nilai obligasi sama dengan nilai nominal. Tapi kalau ITM-nya naik, ITM itu internal return, ya, dari obligasi itu. Uang obligasi memberikan itu kepada investor, ya. Nah itu kalau dia naik 1%, berarti kan diskon faktornya 11%. Jadi 1 tambah 11%, jadi 1,11. Kemudian face value sama kuponnya 100 tambah 10 kan, 110. Dibagi 1,1, dapat 99,1. Itu apa? Iya, 9,1, ya. Jadi artinya apa? Artinya itu diskon, bunga naik. Sehingga perubahan suku bunga itu menyebabkan apa? Menyebabkan kerugian berapa? Kerugian lah 99,1 harga pasar sekarang, sebelumnya kan 100. 1,1 dikurang harga sebelumnya, jadi kerugian sebesar 0,5 rupiah, ya. Jadi kalau dalam miliar 0,9 miliar, kalau dalam triliun 0,9 triliun, ya. Akibat naik suku bunga pasar 1%. Kuponnya nggak naik, kuponnya tetap 10%, tapi kalau di pasar jadi 11% bunganya, ya, karena naik 10%. Nah itu artinya, nah itu rule pertama, ya. Jadi rule pertama itu menggambarkan kenaikan penurunan suku bunga umumnya mengakibatkan penurunan kenaikan market value. Jadi kalau suku bunga naik, maka market value turun. Suku bunga turun, market value naik, gitu, ya. Baik aset ataupun liability, ya, sama aturan. Nah dampak lama masa tempo, ya. Ini rule kedua, ya. Dampak lama masa tempo terhadap ada pengaruh terhadap market value. Jadi kalau makin lama dia tempo, nilai market value aset makin turun. Kita buktikan seperti ini, ya. Jadi kalau masih temponya obligasi lah 2 tahun, ya. Sebelum suku bunga naik, ya, market value obligasi lah 2 tahun, berarti kan 10 ini 10 itu apa? Ini 2 tahun, ya. 10 dibagi 1,1 tahun pertama, ya. Tahun pertama kan diskon faktornya ketika bunga 10 dibagi 1,1, bunganya 10%, kan, masih bunga lama. Kemudian kalau di tahun kedua dia terima pokok dan bunga, kan, 100 tambah 10 bunga tahun kedua, terus pokoknya 1,1, ya. Sehingga nominal 100, ya, 100. Ini nominal berapa? 100, ya. Nah 100 itu jadi ya prinsip dulu itu 100, ya. Kenapa 100? Karena suku bunga pasar sama dengan kupon, ya.
Kalau itu naik 11% ya, dari 10 jadi 11%, berarti diskon faktor kan 9%. Maka present value-nya akan turun ya, karena kan 2 tahun ya, itu suku bunga pasar lebih tinggi pada suku bunga kupon di 98,29% ya. Sehingga kalau kita lihat perubahan dari suku bunga itu berdampak dengan umur obligasi 2 tahun itu berdampak pada pada penurunan nilai obligasi sebesar 189 ya nilai sekarang dikurang dengan nilai nominal 100, jadi turunnya 1,71 ya, atau negatif 1,71%. Kalau naik jatuh tempo naik 3 tahun ya, tadi 2 tahun 3 tahun, kita harus review lagi suku bunga tahun pertama kita diskon faktorkan 1 tambah 11%, tahun kedua kita diskon faktorkan 1 tambah 11% pangkat 2 ya, tahun ketiga kan diterima pokok dan bunga 1 tambah 11% pangkat 3 ya, sehingga 97,56%. Nah, sehingga turunan harga berapa? Jadi turunnya 2,44. Artinya lebih tinggi turunnya dibandingkan dengan kalau 2 tahun. Artinya apa? Semakin lama masanya tempo, akan semakin besar turunan dari nilai aset itu, market value. Jadi bisa market value umur 2 tahun sama 3 tahun tinggi mana? Tinggi yang 2 tahun ya, market value-nya dibandingkan 3 tahun. Kalau 4 tahun lagi, 4 tahun mana lebih tinggi nilai market value obligasi setahun sama 4 tahun? Pasti setahun lebih tinggi nilainya ya. Karena 4 tahun lebih rendah lagi ya. Nah, bagaimana hubungan perubahan suku bunga, masih tempo, dan perubahan dari harga ya, harga perubahan harga ya. Jadi kita lihat deh, kalau tadi dikatakan kalau makin tinggi R itu kan suku bunga, kalau suku bunga naik ya, maka harga akan turun. Dan kalau jatuh temponya makin panjang, maka harganya akan turun juga ya. Jadi itu ya. Jadi kita lihat semakin panjang masa umur obligasi, maka dia akan turun. Jadi tadi ya. Kalau dia setahun 0,9 ya turun. Kalau 2 tahun 1,71, 2 tahun 0,44 yang ini kan ini. Jadi ya. Ini pengaruh tempo terhadap harga obligasi. Nah itu ya rule ketiga ya, semakin lama masuk tempo, penurunan nilainya bertambah pada tingkat yang diminishing untuk setiap tingkat suku bunga. Jadi ya walaupun dia masih tempo naik setahun, tapi dampak itu bukan secara proporsional. Misal tadi minus 0,9 ke minus 1,1 berapa? Itu 0,81 ya. Sorry, 0,9 ya. Tadi sekarang 1,1. Jadi turunnya berapa? 0,81. Kurang naik 1 tahun lagi. Turunnya berapa? 1 di 24 kurang 1 berapa? Minus 2,4 dikurang 1. Itu sebesar berapa itu? 54 ya. Berapa nih? 2,44 dikurang 1,1 ya. 2,4 kurang 1 ini 29 tambah 44 73 di 3. Tadi berapa? 91 berapa? Itu 81. Jadi turunnya makin kecil ya, kecil turun. Ya. Nah, maturity gap ya, yang kedua ini itu yang maturity gap itu. Ya, gap ini. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan maturity gap itu ya? Jadi ini agak repot. Harusnya kalau kita offline bisa jelaskan apa tulis ya. Tapi kalau ini agak susah saya menjelaskan karena agak repot ya. Jadi ada selisih antara masa uji tempo aset dengan masa uji tempo liability ya. Ini contoh ilustrasi ya. Ini
pada saat sekarang aset itu nilai 100 juta dengan 10% kupon. Kuponnya 10%. Kemudian maturitinya 3 tahun, artinya jatuh tempoh 3 tahun. Jumlah aset itu 100 juta. Ya. Kalau liability dan equity, liability-nya itu adalah 90 juta. Kuponnya 10% ya. Suku bunga kuponnya. Dan asumsikan liability obligasi juga. Ya. Kemudian jatuh tempoh setahun. Nanti kan beda ya. Asetnya jatuh tempoh 3 tahun. Sedangkan liability jatuh tempoh setahun ya. Suku bunga sama nih, sama 10% ya kuponnya. Equity 10 juta ya. Jadi jumlah liability equity 100 juta. Berarti targetnya adalah 2 tahun ya. 2 tahun. Nah, kemudian jika suku bunga naik menjadi 11% ya, maka market value aset dan liability jadi berikut. Jadi bisa hitung kalau seandainya 11% ya, cara cari berapa? Cara carinya ini kan 3 tahun. Jadi 100 juta bagi 1 tambah 11%, pangkat 1 tambah 100 juta bagi 1 tambah 10% pangkat 2 tambah 100 juta tambah 10 juta bagi 1 tambah 11% pangkat 3. Ya. Itu dapatnya ini. Dapatnya 97,556 juta. Itu dapat angka di situ ya. Dan kalau yang market value atau present value liability-nya, kalau dia itu semua 10%, saya hitung gimana? Ini kan setahun gimana? Itu adalah 90 juta dibagi ya. Jadi 90 juta ya kan setahun ditambah dengan 9 juta bunga. Bunga kan setahun 10% 99 juta. Jadi 90 tambah 9 juta dibagi 1 tambah 11% pangkat 1. Karena bunga naik 11% ya. Dapatnya 89,11 juta. Ini dapatnya. Dapat present value-nya. Sehingga selisih antara aset dengan utang maka jadi 8,3 juta. Ya, 8,3 juta. Jadi 8,7 juta bisa lihat dampak net income-nya sama dengan tadi 10 juta. 10 juta dikurang 8,3 juta. Ini dampak berapa itu? Turun equity net income itu akan turun sebesar 1,63 juta. 1,63 juta ya. Nah, jadi 1,63 juta atau 16,3% turunnya. Jadi ini 1,6 juta ya. Jadi perubahan aset itu kita lihat berwasa berapa? Aset tadi berapa? Aset tadinya adalah 100 juta. Jadi 97,56. Maka apa? Makanya asetnya berapa? 100 juta dikurang 97,56 dapatnya 11 juta dikurang 97,56 dapat 2,44. Turun 2,4. Kalau liability tadi kan 90 juta. 10 juta dikurang 89,9 juta dapat turun 0,81 juta. Kalau totalkan dapat 1,63 juta. 1,3 juta sama juga dengan selisih equity sebelumnya 9 juta dikurang 8,37 juta. Equity sebelumnya 10 juta, 10 juta dikurang 8,37 juta. Jadi 1,63 juta ya. 3 juta. Ya, atau 16,3%. Itu artinya ya. Nah, yang bagaimana matching interest rate risk exposure. Jadi meskipun maturity dari aset dan liability telah match ya, maturity aset sama maturity liability dan rupiah aset sama rupiah liability, namun peluang terjadi loss akibat adanya interest rate risk exposure masih tetap ada. Ini disebabkan adanya perbedaan pola aliran kas dan aset dan liability tersebut. Aliran kas itu maksudnya gini. Meskipun jatuh tempoh sama ya, tapi bisa jadi berbeda karena terus beda. Misalnya aset itu walaupun 2 tahun umurnya lebih dari 2 tahun juga, tapi aset itu 2 tahun pertama diterima lebih besar pada tahun kedua. Aset tahun pertama lebih kecil pada tahun kedua. Itu menyebabkan juga terjadi gap ya. Sehingga kelemahan dari maturity model adalah tidak dapat mengcover kemungkinan loss bila peradaan kasnya berbeda, meskipun maturity sudah match ya. Itu. Jadi contoh nih. Ya. Bila aset atau lend pinjaman ya, 100 juta bunga
100% yang dipinjamkan kepada debitur ya. Itu kredit diberikan, itu kredit diberikan ya. 100 juta, bunga 15%. Pokok dia boleh 6 bulan pertama 20 juta dan 6 bulan kedua 90 juta. Jadi ingat 6 bulan aja tempo, 6 bulan pertama 50 juta, 6 bulan kedua 50 juta ya. Kalau liability itu setahun 100 juta bunga 5%. Ya. Jadi sekali aja. Jadi liability itu dibayar di akhir tahun pertama. Kalau dibayar di akhir tahun pertama, kalau aset diterima 2 kali dalam setahun ya. Akhir tahun 6 bulan 50 juta, tahun 6 bulan kedua 50 juta. Nah, apa yang terjadi ya? Jadi nanti terjadi reinvested pada saat 6 bulan pertama. Karena 6 bulan pertama itu kan terima uang 50 juta. Sedangkan utangnya berjaya tempo kan, utangnya berjaya tempo setahun lagi. Tinggal mungkin dia melunasi utangnya, sehingga yang berjuta terima itu diberikan lagi kredit kepada yang lain. Ya, dapat bunga. Sehingga di akhir tahun di tahun ke 6 bulan kedua baru dapat dia 100 juta, dia 50 juta kredit yang investasi kredit pertama, 6 bulan pertama, terus yang 50 juta dari tempo yang setahun ya, yang 50 juta ya. Jadi gini contoh, 6 bulan pertama kan pokok 60 juta, tahun bunga dia terima 57,5 juta kan. Jadi 15% kalau itu setahun, kalau 6 bulan kan 15% bagi 2 kali 50 juta. Jadi kali 100 juta, karena kan waktu 50 juta itu pokok yang itu kan masih 100 juta. Dapat 7,5% kali 100 juta, 7,5 bunganya. Tambah pokok 50 juta. Jadi uang diterima di akhir 6 bulan pertama itu 57,5 juta. Nah, itu di reinvestkan lagi 57,5 juta itu ya pokoknya, sehingga 6 bulan kedua itu dia terima pokok yang 50 juta ya, pokok 50 juta kan pokok yang 50 juta yang tadi cicilan kedua ya, bunga 3,75 juta kan, karena 15% ya dibagi 2 3,5% dikali 50 juta dapat 3,75 juta. Kemudian ditambah dengan bunga yang muncul dari invested 57,5 juta ya, 57,5 juta kali 7,5% ya, dibagi 7,5% dapatnya 4,3125 juta ya. Kemudian dapat berapa, 58 ditambah dengan ini belum selesai nih, ini ditambah dengan pokok 57,5 juta. Itu totalnya 58,065 juta ya. 58,065 juta. Nah, itu yang jadi yang 6 bulan kedua itu dapat 58,625 juta ya, 5 juta. Ditambah yang bunga hasil yang 57 juta, 5,5 juta. Itu yang cash flow-nya 115,5625 juta. Ya, dapat di mana 57,5 tambah 58,0625 juta. Dapat 115,5625 juta itu ya. Itu artinya. Nah, cash outflow bayar CD akhir tahun pokok kan akhir tahun pertama. Dia nggak 2 kali bayar. Jadi bayarnya berapa? 100 juta pokok tambah bunga 15 juta. 15% ke 100 juta, dapat 115 juta. Sehingga lembaga keuangan akan untung berapa? Dia dari sisi pendapatannya pokok sama bunga dapat 115,565 juta, tapi di loannya 115 juta, sehingga akan untung berapa? 115 juta 115 juta 5,5625 juta dikurang dengan 115 juta, dapatnya 0,5625 juta. Itu keuntungannya. Karena pengeluarannya beda ya. Tapi kalau aset itu setahun tapi diterima sama akhir tahun pertama dan diterima akhir tahun pertama, itu nggak ngaruh ya, nggak ngaruh ya. Itu maksudnya. Nah, bila bunga deposit jatuh tempo menjadi 12%, maka cash flow berapa? Jadi kan bunga deposit berapa ya? Tadi adalah 12% kan? Sama. Jadi bunga deposit ini sama 15% dengan bunga sebelumnya 15%.
Bagaimana kalau bunga refleksinya bukan 15% tapi turun jadi 12%? Maka dalam bulan pertama kan masih 15% tuh bunga suku bunganya. Jadi pokok 50 juta diterima tambah bunga 15% dikali dengan 100 juta dibagi 2 dapat 2,5 juta, 57,5 juta. Lalu 6 bulan kedua yang 57,5 itu diinvestasikan juga ya. Maka di akhir tahun itu terima pokok 50 juta yang pertama tambah 3,75 juta ya. Ini bunga yang masih 15%, tambah bunga real estate 3,45 juta, 3,45 juta itu dapatnya. Dari 57,5 juta dikali 12% dibagi 2 dapat 3,45 juta ya. Itu. Kemudian ini ya ditambah dengan 57,5 juta. Jadi 57,20 juta ini ditambah 57,5 juta dapatnya total cash flow-nya 114,7 juta. Nah, kalau kita bandingkan dengan dia harus bayar utang di akhir tahun pertama 112 juta, maka dia rugi sehingga lembaga keuangan akan loss sebesar 0,3 juta. Jadi 114,7 dikurang 115 juta dapat negatif 0,3 juta. Rugi ya. Karena ada penurunan reinvested bunga dari 15 untuk setahun jadi 12 untuk 6 bulan ke depan. Jadi waktu reinvested di akhir bulan ke-6 itu suku bunga bukannya 15%, tapi itu 12%, dia kan rugi. Ya. Nah, itu yang dimasukkan dengan maturity matching and interest rate risk exposure. Artinya kalau maturity gap ini bisa dianggap match ya kalau seandainya pelahirannya tidak pola pembayaran kasih sama itu sama tidak berubah ya. Aset sama utang itu sama pelahirannya. Bisa sama di akhir tahun, bersama akhir tahun, kalau 2 tahun aset, 2 tahun liability masing-masing tiap akhir tahun juga sama dibayar. Tapi kalau berbeda kan karena lagi ceritanya. Oke, demikian dapat saya sampaikan dari bagaimana kita menghitung risiko suku bunga ya. Jadi kalau suku bunga turun, dampaknya apakah perusahaan bank itu mengalami kerugian atau laba. Jadi suku bunga itu turun, dampak juga ke aset, berdampak juga liability. Nah, selisih suku bunga aset, selisih suku bunga pendapatan bunga dari aset, pendapatan bunga dari liability itu menyebabkan net income interestnya itu apakah naik atau turun ya. Saja kunci itu saja. Ini soal lagi, jadi dalam ketentuan ini ada 3 sebenarnya ada 2 metode untuk mengukur interest rate itu, dia pricing model sama maturity model. Kalau itu maturity model itu kita lihat bagaimana dampaknya kalau pelahiran kas itu juga berubah. Gitu. Jadi kalau pertama kan tidak melihat aliran kas itu sama ya. Kalau berbeda gimana ya. Ini menjelaskan kaitan maturity matching dengan interest rate risk ya. Ada pertanyaan sampai sini. Jadi lebih lengkapnya saya baca bukunya ya. Ini saya mengambil intinya aja. Ada pertanyaan sampai sini. Halo? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Enggak ada ya? Enggak ada, enggak ngerti itu, Bang udah ngerti. Bapak, Iya. nilainya belum masuk ya, Pak? Belum lah, aduh saya sibuk banget, belum ya. Oh Saya iya, pingsan. Bapak habis kemarin ini ya, habis wisuda ya. Saya sibuk banget nih, belum sempat saya. Bapak jangan sibuk-sibuk, Pak. Bapak itu nanti sakit aja. Walah, ya. Minum vitamin, Pak. Mau tugas saya gitu, mau apa lagi ya? Mau tugas saya gitu. Ya. Jadi iya, saya ditugasi itu ya saya urusin kan. Jadi ada waktunya saya senggang, saya lihat karena ada 5 kelas yang ngajar. Bukan 1 kelas, 5 kelas, 2 kelas pagi, 2 kelas sore, 1 kelas di Magister Manajemen MM ya. banyak. Iya, baik, maka saya harus bagi-bagi waktu ini.
Jadi sampai Iya, sekarang waktu saya itu masih itu dari rapat itu dari pagi sampai jam 6 tiap hari itu. Ada aja Iya. tuh. Nanti Sabtu ada lagi tuh. Bimbingan Nah, ya, Pak? minggu minggu saya istirahat ya. Di Sabtu itu bimbingan lah, kuliah lah ya. Minggu Oh saya gitu. Sibuk saya banget, waktu dulu Bapak. ya. Saya lihat waktu dulu ya. Iya, Pak. Saya tunggu aja, jangan sabar aja. Nanti selesai. Iya, Pak. Ya. Ini mana nih? Bentar. Oke ya. Kemudian buka videonya ya. Saya mau cek absen. Buka video semua. Halo? Halo, tolong buka videonya. Ini bentar. Ya, saya tolong buka video semua ya. Buka videonya dah, buka videonya. Ya. Si Octavia buka videonya. Si Nikita buka Iya, Pak, videonya. sebentar. Terus siapa lagi nih ya? Siapa lagi nih? Si Aljipin, Kairunisa. Risa mana nih? Mari buka videonya nih. Udah, Pak. Mana nih Risa? Ini Pak, saya Pak. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Waduh, saya pikir boneka tuh. Itu siapa nih? Neno udah buka ya. Octavia belum dibuka itu, Octavia. Ya. Ini Pak saya, Ya, Pak. ya. Nah, saya sekarang mau buka e-kampus ya, e-kampus ya. Jangan lama-lama, Bapak. Nggak sabar, tunggu aja saya buka lu, nggak sabar. Iya, Pak, nggak sabar nih. Dulu. Nih, Cika aja Pak, Okta Cika aja. saya buka ya. Kampusnya, di kampus maksudnya ya, saya buka. Pak, Okta kasih E aja Pak. Bapak kalau lagi sibuk jangan lupa minum vitamin. Walah, vitamin apa tuh? Iya beneran, Bapak, aku kan kerja di rumah sakit. Bapak mau aku kirimin ini enggak, vitamin? Vitamin Modus apa? Pak, modus. Hah? Vitamin apa? Obat kuat. Ada Pak, namanya vitamin C, terus Kalbe dari Kalbe, mereknya itu bagus. Saya ada vitamin C juga di rumah saya minum. Iya, nah kalau udah ada Bapak jangan itu diminum. Iya. Saya minum tiap hari itu. C Iya. vitamin C pagi itu obat apa? Obat apa? Extra food. Nah, extra food juga saya minum. Extra food ada juga. Estafet. Extra food. Extra food apa? Budek Pak, Okta budek. Kamu nggak tahu kan? Nggak tahu kamu itu. Itu merek CNA ya? Nggak tahu saya, bukan ada extra food lah. Iya, kalau nggak salah itu extra food itu. Ada risiko. Oh ini. Udah belum Pak? Sabar, lagi buka nih. Nggak sabar. Nah. Pak, Okta berisi keluarin aja Pak. Gilang mana Gilang? Gilang nggak ada. Gilang nggak ada. Hadir Pak. Hadir. Mana Gilangnya? Hadir Pak. Wah, Gilang hadir. Gilang nggak ada mukanya, rambutnya gondrong. Mana ini hadir Pak? kan lu dipanggil. Buru ya? Buru-buru. Caper banget sih lu. Heni. Hadir Pak, hadir. Saya yang paling heboh, yang paling cantik. Kamu udah mandi belum? Lagi. Udah Pak, baru selesai mandi Pak. Rambut saya basah Pak. Oh. Mandi wajib Pak. Ruli. Rulita lagi di mie Aceh Pak. Ruli mana? Lagi di mie Aceh dia Pak. Ngapain di aja anjir. Ruli. Mangkir Pak, mangkir. Mangkir.
Nino Ini mangkir, Aceh. Nino mangkir Dia ya. lagi selingkuh. Ini saya Pak hadir. Nino mana mangkir? Hadir Pak. Mangkir, Pak, mangkir. Mangkir. Memang nggak ada kelihatan alisnya, apa berarti dia mangkir. Mangkir Iya, ya? Mak, Alisa botak bisa lihat tuyul. Ih Bapak jangan. Mangkir Aku tuh, hadir. mangkir tuh hadir tuh. Hadir. Ini aku Hadir, hadir nih. Ini aku kasih permen nih. Jangan, Bapak nanti giginya Bisa ompong. mana? Bisa mana? Bisa mana nih? Siapa? Bisa tuh yang Bisa pakai ini warna bapak hijau, saya Pak. bapak yang mirip Bisa Barbie. mana? No, Pak, yang pakai warna hijau, Pak. kayak Nggak ada gitu. nih saya lihat baju merah tapi orangnya nggak kelihatan tuh. Ini bapak ya Allahu Akbar, ini nih ada nih aku nih. Nggak kelihatan sih. Mau gimana lagi Pak yang kelihatan? Pak mangkir Pak, dia nggak pakai Nggak kerudung. selimut Pak. warna merah kelihatan. Selimut warna Pak, merah dia kelihatan. nggak pakai Mukanya kerudung. Si kelihatan. Lisa lagi bersihin kamar mandi yang baru, Pak. Dia punya kamar mandi baru. Bapak itu bukan selimut bapak. Mana nggak ada, mukanya nggak kelihatan. Nggak tahu Senisa apa nggak tuh. Ini bapak astagfirullahaladzim ini. Ini aku nih. Masa Cantik perempuan jelita. gitu, Pak, pakai kerudungnya nggak pantas banget kan, Iya, Pak? Itu celana dalamnya jadi kerudung Iya, tuh. salah dalamnya itu, Pak. Itu kolornya si Bowo, Pak. Bowo TikTok. Astagfirullah. Cuma suaminya ya. Iya, Pak. Pak jangan dengerin Pak, Okta kayak dajal menurut. Iya. Rul- Beda banget Rulita- kamu Rulita di foto mangkir sama ya, di itu, ya. di foto sama itu beda banget. Karena saya belum dandan bapak, saya belum mandi. Lihat aja, Pak. Ica alisnya botak, Pak. Beda. Masa, Pak? Masa pakai handuk Punya nih. alis. Masa Lihat pakai dulu. handuk. Handuknya Bapak saya kalau udah bener-bener. mandi udah cakep Pak. Si Niken Kan mandi mandi seminggu sekali, Pak. Pacaran mungkin Pak, pacaran. Niken lagi di mie Aceh Pak. Mungkin mana? Pacaran. Oh, Niken lagi bikin kopi, Pak. Niken hadir. Niken ya, Mangkir. ada Pak Niken Pak. Niken mana? Mau kayaknya sini Pak. Evita Nasution mana? Evita Nasution. Evita Nasution mana? Nggak ada. Kehujanan Pak dia habis dari Kan mie udah Aceh. belum Pak Niken. Ah, Evita telat tuh belum. Niken mangkir. Evita nggak ada. Pak Niken tadi 3G Evita izin, Pak. Lembur, Pak, Evita. Nggak ada ngomong saya. Ngomong saya. Kita syuting. Evita di mie Aceh Pak. Evita Kumalawongso di Nggak penjara, ada Pak. ngomong saya sih. Jipin ada ya? Pak. Ada nih. Ada. Saya, Pak. Ada. Paniken akhirnya paniken. Otavia jelas nggak ada. Apa ini apa? Bapak, Mangkir, Pak, mangkir. Pak Mangkir. hadir. Mangkir. Di kita mana? Hadir Kok Pak, mangkir sih, Pak? di kita hadir Pak. Mana yang siapa Octavia mana orang? Nggak kelihatan Kenapa, wajahnya. Pak? Nggak kelihatan wajahnya. Ini yang paling cantik. Aku habis dari dokter gigi tau, Pak. Lihat deh. Ih, habis ganti karet. Di kita mana? Di kita. Hadir Pak, saya Pak. Mana di kita? Pak hadir. Hadir Mana Pak, sih? hadir Oh, Pak, di- hadir. Oh gelap sih wajahnya gelap. Nggak kelihatan. Di kita dalam kegelapan ya. Si Maria. Hadir Pak. Belum selesai. Maria Yusufa hadir ya. Iya. Maria. Mana Marianya? Saya Pak. Oh ya, sip. Ya. Magang gimana magangnya Maria? Udah selesai? Magang saya lagi diliburin Pak dari banknya. Bang apa kamu? Bang mana? Bank Sumsel Pak. Oh yang kan situ. Oh susah situ siapa yang satu lagi? Kau udah sehat itu? Udah Siapa Pak. si Sampai, Isabel? Masih libur juga sekarang? iya diliburin Pak. Cabang Panglima Polim sama Capem. Kenapa liburin? Dua minggu ini Pak diliburin, ada yang kena. Oh ada kena lagi. Yang kena siapa tuh? Bukan nama agennya? Karyawannya? Bapak pegawai, karyawan. Ya karyawan. Oh, berapa orang kena? Di Pangpol 7 orang Pak. Masya Iya, Allah Pak. itu. Orang. Tapi di Capem nggak ada yang kena Pak. Cuman diliburin aja. Waduh. Itu keren tuh ke kantornya naik apa? Naik bis umum atau naik kendaraan? Naik kendaraan umum Pak, naik MRT. Oh iya, aduh. Wih, rawan kendaraan umum tuh kasian tuh. Kasian banget tuh. Tinggal di mana tuh anak yang kena tuh? Jauh rumahnya. Jauh. Waduh kasian. Ngiri, nih ketua umum ngiri sekarang. Kalau kamu kalau ke bank pakai apa?
Kalau masuk bisa pakai apa nih? Kalau saya diantar jemput papa. Kalau satu lagi si Elizabeth. Naik MRT Pak saya. Waduh. Berarti hati-hati kamu ah. Hati-hati Iya itu. Pak. Kalau dia itu rame nggak kalau penumpangnya? Rame nggak? Enggak, sepi. Waduh. Itu pegawai itu mah kena di MRT seharusnya itu. Kayaknya di MRT kena. Enggak Dan Pak, nggak tahu pegawainya kena di mana. Iya pasti MRT kena tuh. Kan dia pegang-pegang tiang-tiang dipegang sama penumpang lain kan. Kecuali dia pakai sarung tangan tuh. Kalau pakai sarung tangan pun juga. Iya. Kalau dia pegang hidung nggak udah kena itu. Waduh ngeri ya boys, di Jakarta tuh mengerikan ya. Hah? Aduh. Jadi nggak mungkin. Si Rival mana? Rival mana nih? Rival dia nggak Rival? Rival mana? Nggak ada Rival. Aduh. Mungkin. Nah, Elizabeth kamu gimana itu orang di cabang? Kamu juga diliburkan, di isolasi juga? Diliburkan Elizabeth? Elizabeth? Iya Pak, udah 2 minggu. Ini minggu kedua. Minggu kedua. Padahal kamu udah bisa masuk sebenarnya kan? Udah, saya baru 2 kali masuk, diliburin lagi. Oh, alah. Jadi kalau kamu nggak offline itu apa? Online itu kasih apa kerjanya online? Sekerjaan nggak? Nggak ada Pak, kalau WFH nggak dikasih kerjaan. WFO aja kadang nggak ada kerjaan. Oh beda sama itu teman-teman kamu di BNI Syariah sama di BNI sama LPS tuh sibuk banget tuh. Sama di mana? Iya BNI sibuk Pak. Ya bang Di Sumsel beda-beda. nggak ada. Jadi kalau di Bang Sumsel tuh nggak ada kerja dikasih? Nggak ada, kadang sampai minta. Udah minta aja kadang belum tentu ada kerjaan Pak. Walah, kamu bagian apa? Bagian apa Elizabeth? Bagian apa? Saya kemarin di kredit, terus terakhir sempat di CS juga. Oh, beda. Saya kan bimbingan magang saya itu kan ada di LPS sama di BNI Syariah ya. Nah, saya sering berkonsultasi sama bimbingan saya. Itu konsultasi kadang ini udah 4 kali saya konsultasi, 4 kali itu 5 kali. Itu mereka sibuk banget tuh semuanya. Yang LPS itu sibuk banget, mereka rekap data macam-macam di BNI Syariah. Malah sibuk juga mereka kebijakan lah macam-macam. Tiap hari itu dia kerjanya. Kalaupun mereka online ya dikasih juga online pekerjaannya mereka, dikasih pekerjaan, dikasih data, suruh rekap segala macam. Bang Susel nggak ada sama sekali ya? Kadang nggak ada Pak, bisa 1 hari itu cuma duduk doang. Walah. Berarti, aduh. Jadi saya kasih tahu Bu Dewi supaya dia ngubungi itunya apa? Pembimbingmu siapa namanya? Pembimbingnya? Pembimbing apa Pak? Pembimbing ini. Lapangan. Pembimbing lapangan Pak Elvan dari banknya. Dia sering komunikasi sama kamu nggak? Komunikasi kok Pak. Bu Dewi juga sering ini kok nanya-nanya. Oh. Itu kalau ada di cabang, di pusat lebih sibuk kalau di cabang ya, saya lihat. Tapi tergantung banknya sih, tergantung bank. Kalau dulu tahun lalu itu ada yang di magang saya itu di BNI di cabang sibuk juga, mereka nggak berhenti. Malah minta diperpanjang orang bank BNI-nya. Diperpanjang cabang. Bang Sumsel kan kecil Pak, nasabahnya aja sehari nggak banyak yang datang. Oh, gara-gara gitu Bang Sumsel kena kecil ya. Oh, jadi nggak sibuk berarti ya? Oh iya, karena itu karena volume operasinya nggak banyak ya. Ya iyalah. Iya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini udah isi Pak Niken udah diabsen kan Pak Niken? Oh ini belum nih, saya belum nih. Sudah hadir. Si itu nggak ada. Pak Niken udah kan Pak Niken? Si Evita nggak hadir. Sebenarnya ada 2 nggak hadir, Evita sama ini siapa nih? Rulita ada 3 nggak hadir ya. Ruli, si Kayunisa, sama siapa lagi nih? Bapak saya hadir itu Evita. tadi hadir. Evita, Rival, Pak. Evita, Rival, sama Ruli ya, Ruli. Sini kan ternyata Sinisa ternyata ada suaranya, berarti masuk itu. Bapak tadi di bawah Nemo Widya coba Pak nama saya hadir Pak Mangkir Pak. Mana? Oh ya hadir ya dah. Udah, ya. Dah. Oke, kalau saya tutup ya selesai.
Mau tanya dong Pak. Halo, apa? Oke, dengan demikian saat itu kuliah hari ini ya. Sekian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Siap. Makasih, Pak. Sehat-sehat terus Pak Sparta. Ya, insya Allah, alhamdulillah, Nisa. Bapak nilai UAS siapa? Jangan lupa. Siapa? UTS. Ya. Oke.